A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Sholihin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya dan semua kemudahan yang juga Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat dan kemudahan tersebut malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hambanya Allah, yaitu menunaikan sholat isya secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu kita melakukan sholat tarawih dan kita tutup dengan sholat witir secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita adalah umat-umat beliau yang istiqomah senantiasa menjalankan apa yang beliau perintahkan, dan semoga kita adalah umat-umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwasanya ada dua nikmat yang sering kita lalaikan. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Nikmat itu adalah as-sihah, nikmat sehat, wal faragh, dan nikmat waktu luang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita hari ini, sesungguhnya kita tidak akan bisa menikmatinya selama-lamanya, karena Allah juga akan sewaktu-waktu memberikan sakit kepada kita sehingga kita tidak bisa melakukan amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita saat ini, sesungguhnya juga tidak akan bisa kita nikmati selama-lamanya, karena Allah juga akan sewaktu-waktu memberikan kesibukan kepada kita sehingga kita pun tidak bisa melakukan amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bersegera mungkin melakukan amal kebaikan dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian di dalam beramal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bersegera di dalam melakukan kebaikan, bersegera di dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum." Dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Maka semua itu menunjukkan bahwasanya kita diberikan perintah oleh Allah untuk segera menunaikan amalan-amalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah selama kita diberi nikmat kesehatan, diberi nikmat waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita justru menjadi orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai atas dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ketika kita diberikan nikmat sehat, ketika kita diberikan nikmat waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kita sibuk dengan dunia kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita bekerja dari pagi sampai larut malam sehingga kita melupakan kewajiban kita. Kita sibuk dengan harta kita, kita sibuk dengan keluarga kita dan lain sebagainya, sehingga kita meninggalkan segala kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid, meninggalkan tidak menghadiri kajian-kajian, melalaikan untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita diberikan nikmat yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu atau berjumpa dengan bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Allah juga memberikan kita alhamdulillah kesehatan. Allah juga memberikan alhamdulillah waktu yang luang untuk kita. Maka momen-momen tersebut, nikmat-nikmat ini, marilah kita gunakan semaksimal mungkin untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk segera mungkin melakukan amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, setiap amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maka ketahuilah setiap waktu yang berjalan, setiap hari yang berlalu, sesungguhnya jatah umur kita di dunia ini telah berkurang. Itu artinya kesempatan kita untuk beramal di dunia juga berkurang. Maka di sisa-sisa umur kita ini, kita gunakan semaksimal mungkin untuk membantu orang lain, untuk beramal soleh, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu nasihat yang bagus dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, sesungguhnya hari ini atau hari di dunia ini adalah hari untuk beramal, dan hari esok, hari di akhirat, tidak ada lagi amal, yang ada hanyalah hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa meningkatkan amalan-amalan kita di dunia ini, menjadi orang-orang yang tidak tertipu dengan nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita menggunakan nikmat sehat kita dan menggunakan nikmat waktu luang kita untuk senantiasa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.